2 minggu dan sampai 1 bulan, kesedihannya tidak menghilang disertai dengan gejala-gejala depresi lainnya Mhm. yang muncul, maka eh, bisa dipastikan kemungkinan dia mengalami depresi gitu. Mhm. Jadi kalau cuman baru sehari 2 hari aja, belum bisa dipastikan bahwa dia depresi. Banyak yang nggak sadar bahwa sedang mengalami depresi. Sebenarnya arti depresi itu apa sih, Karina? Ya, jadi depresi itu merupakan salah satu gangguan psikologi, Mhm. yaitu salah satu gangguan mood atau suasana hati yang disertai dengan perasaan tertekan atau perasaan sedih secara terus-menerus dan berkepanjangan. Kurang Sedih, lebih seperti itu. sedih terus-terus berlanjut itu ada kayak misalnya sedihnya sehari itu atau misal seminggu atau sebulan itu bisa dalam kategori depresi atau seperti apa, Karina? Oke, jadi dia mengalami kesedihan itu tidak hanya 1 hari atau 2 hari aja, Kak Puspa, tapi minimal dia mengalami kesedihan itu 2 minggu secara berturut-turut dan konsisten Mhm. atau menetap gitu. 2 minggu minimal sampai 1 bulan gitu. Kalau misalkan 2 minggu dan sampai 1 bulan, kesedihannya tidak menghilang disertai dengan gejala-gejala depresi lainnya Mhm. yang muncul, maka eh, bisa dipastikan kemungkinan dia mengalami depresi gitu. Mhm. Jadi kalau cuman baru sehari 2 hari aja, belum bisa dipastikan bahwa dia depresi. Tapi kalau sudah 2 minggu, apalagi sampai 1 bulan, dua Mhm. bulan, 3 bulan, nah itu berarti perlu dicek lagi sedihnya seperti apa sih, kayak gitu. Hmm, yang paling terlihat adalah, emosi sedih begitu ya, Kanina. Nah, Betul. tapi bisa tadi yang Puspa tanyakan, Eh, banyak yang nggak tahu dia depresi begitu. Begitu ada yang bilang, "Lu kayaknya depresi deh." Enggak, menolak atau mendenial hal itu. Sebenarnya, spesifikasi tentang depresi ini merujuk pada gejala-gejala seperti apa, Kanina? Oke, jadi gejala-gejala depresi satu ada gejala kognitif gitu ya, Mhm. yaitu sulitnya konsentrasi dalam berpikir dan sulitnya berpikir jernih. Artinya Mhm. dia selalu berpikiran negatif, baik berpikiran negatif tentang dirinya sendiri, berpikiran negatif tentang orang lain, maupun berpikiran negatif tentang masa depannya. Misalnya, saya kayaknya ke depan nggak bisa deh untuk menjadi orang yang sukses, gak bisa menjadi orang yang bahagia misalnya. Dan itu terus-menerus gitu. Terus kemudian selain kognitif dia ada eh, apa namanya gangguan apa gejala dari emosi gitu Mmm. ya. Tadi emosi sedihnya secara berulang, secara terus-menerus, kurang lebih minimal 2 minggu. dua Mhm. minggu sampai 1 bulan atau bahkan lebih dari 1 bulan gitu. Mhm. Disertai dengan perasaan tidak berharga, misalnya. Tidak Oh. berharga, merasa diri tidak berguna, merasa diri tidak mampu berperan dalam kehidupannya dia, gitu ya. eh itu secara terus-menerus. Terus kemudian itu secara emosi, misalnya. Terus ada penurunan berat badan, Oh. ada atau sebaliknya Mhm. kelebihan berat badan gitu. Karena misalnya ketika dia stres, ketika dia depresi, dia banyak makan. Mhm. Atau dia sebaliknya tidak nafsu makan gitu. Terus ada perubahan pola tidur, sulit tidur misal. Mhm. Tidurnya menjadi gelisah, tidurnya terus kemudian menjadi cemas, terus kemudian eh, misalnya ada mimpi buruk gitu. Terus ada penurunan fungsi. Fungsi produktivitas menjadi tidak semangat misalnya, Mhm. kehilangan minat gitu ya, kehilangan minat terhadap hal-hal yang dia senangi Ya. gitu atau kehilangan minat untuk melakukan sosialisasi, Mhm. misalnya seperti dia mau mengurung diri di rumah aja, dia nggak mau ketemu teman-teman lagi, dan kehilangan hobi atau minat. Mhm. Misalnya yang tadinya suka baca buku, ini jadi lebih senang bersedih, lebih senang menyendiri, kurang lebih seperti itu gitu. Oh.